Sistem Basis Data akan mempresentasikan proyek kami yang kami beri judul Rental CDF Unsud. Di sini kita menggunakan basis data dengan database Oracle dan PHP. Dalam rental CDF Unsud ini, kita mempunyai beberapa aturan. Pertama, setiap orang yang ingin meminjam CD harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Setiap orang yang ingin menjadi anggota harus memasukkan identitas yang benar. Setiap anggota boleh meminjam lebih dari satu CD. Setiap anggota harus mengembalikan CD yang dipinjam setelah 1 minggu waktu peminjaman. Bagi setiap anggota yang terlambat mengembalikan CD akan mendapatkan denda sebesar 1.000 per CD per hari yang setelah terlambat dikembalikan. 6. Pembayaran dilakukan pada saat proses pengembalian CD. Terima kasih. Pertama, kita akan membuat database terlebih dahulu. Namun untuk sekarang kita telah membuat sintaks database yang sebelumnya telah kita buat. Di sini kita membuat 5 tabel, terdapat 5 tabel dalam database ini. Ada tabel CD, tabel genre, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Untuk membuat tabel, perintah yang digunakan yaitu create table dan nama tabel tersebut. Sebagai contoh, kita akan mencontohkan membuat tabel CD di dalam Oracle. Pertama-tama kita harus mengkoneksikan Oracle kita, spasi nama usernya, spasi nama password. Setelah connect, kita akan mencoba untuk pertama set server output on dan set echo on. Set server output itu berguna untuk mengeluarkan keluaran hasil. Pertama kita di copy, terus di sini kita cukup di paste aja, langsung di enter. Ini berarti sudah aktif server outputnya. Yang kedua, kita akan membuat tabel CD dengan menggunakan create table CD. Di sini kita sudah membuat sintaksnya, query-nya. Untuk sekarang kita hanya perlu copy dan dipastekan di Oracle kita. Ini bukti bahwa tabel kita telah dibuat. Untuk tabel-tabel yang lainnya sama langkahnya dengan pembuatan tabel-tabel sebelumnya. Setelah kita membuat tabel, di sini kita ada foreign key, yaitu untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain yang mempunyai nama kolom yang sama. Di sini kita akan menghubungkan dalam tabel genre, akan menghubungkan kode genre dengan kode genre yang ada di tabel CD. Kemudian kita akan menghubungkan kode CD dengan tabel pengembalian. Dan kode CD dengan tabel peminjaman. Terus kita juga akan menghubungkan antara kode ID anggota dengan yang ada di tabel anggota dengan ID anggota di tabel peminjaman. Perintah untuk melakukan tersebut kita menggunakan add constraint. Pertama kita mencontohkan untuk
kode genre ke tabel CD. Menggunakan alter table add constraint. Kita di copy paste biasa untuk mempercepat langkahnya. Nah, di sini ada tertulis table altered. Artinya tabel telah berhasil dialter, telah berhasil dihubungkan. Begitu juga dengan seterusnya, kita akan membuat relasi atau hubungan dengan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Setelah relasi berhasil, kemudian kita akan membuat sebuah prosedur yaitu pertama prosedur tambah. Prosedur tambah akan memudahkan kita dalam menambahkan data-data ke dalam tabel. Pertama kita akan menggunakan tambah genre. Tambah genre berarti kita akan menggunakan prosedur ini untuk menambahkan data-data ke dalam tabel genre. Di sini udah ada query-nya untuk prosedur. Untuk prosedur kita perlu di copy. Kemudian kita pastekan di Oracle kita. Nah, di sini ada prosedur created, berarti prosedur kita berhasil dibuat. Untuk menambahkannya, untuk mengeksekusi prosedur tersebut, kita hanya perlu menggunakan execute tambah genre. Kita akan menggunakan untuk mengeksekusi tambah genre tersebut. Di sini kita menggunakan 4 execute untuk tambah genre, di mana data-data ini akan masuk ke tabel genre. Ini bukti bahwa tabel genre telah dimasuki data sebanyak 4. Sekarang kita akan membuat membuat prosedur tampil. Prosedur tampil akan menampilkan apa-apa aja yang ada di suatu tabel tersebut. Kita sebagai contoh di sini akan membuat tabel tampil untuk genre tersebut. Di sini udah ada query-nya, kita perlu copy paste aja untuk mempercepat dalam pengerjaan. Di sini juga dijelaskan bahwa prosedur created, artinya prosedur yang kita buat telah berhasil. Dan untuk mengeksekusi prosedur tersebut, kita hanya perlu menuliskan query execute tampil genre, execute spasi nama dari prosedur yang telah kita buat. Contohnya, maka kita akan ditampilkan apa-apa aja yang ada di tabel genre yang telah kita inputkan tadi. Setelah itu kita akan membuat sebuah prosedur tambah untuk CD, prosedur tambah untuk peminjaman, untuk anggota, dan untuk pengembalian. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tambah genre dan tampil genre. Kita akan copy paste aja untuk mempercepat prosedur sampai di sini juga kita termasuk udah menginputkan ke masing-masing tabel data-datanya. Sampai sini kita copy dan kita pastekan di Oracle kita. Nah, maka prosedur berhasil kita buat. Buktinya ini prosedur successfully complete. Setelah itu kita akan membuat sebuah trigger. Kegunaan trigger ini, pertama kita akan membuat sebuah trigger yang bernama after insert tabel peminjaman. Nah, di mana dengan adanya trigger di sini
kita akan memudahkan untuk mengurangi atau menjumlahkan atau menambah stok yang ada di kuota tabel CD. Pertama, kalau kita membuat create after insert peminjaman, maka setelah kita menginsertkan atau menginputkan peminjaman, maka kuota CD tersebut akan berkurang. Kuota CD yang kita pinjam akan berkurang. Kita ininya query-nya sudah ada, kita cukup copy paste aja. Yang kedua, kebalikan dari tabel trigger after insert. Sekarang membuat trigger after delete peminjaman. Dimana ini berarti bahwa setelah kita menghapus tabel peminjaman, menghapus data yang ada di tabel peminjaman, maka kuota pada tabel peminjaman tersebut akan bertambah. Query-nya ada, kita pastikan, dan begitu pula selanjutnya. Setelah kita berhasil membuat database di dalam Oracle ini, selanjutnya kita akan mengkoneksikan dengan PHP ke browser kita. Langkah pertama kita yaitu membuat sebuah file PHP untuk koneksi ke Oracle-nya. Di sini ada tagsnya. Pertama ada $nama. Di sini nama yaitu nama usernya. Di sini ada password. Database-nya yang kita gunakan adalah .exe. Kemudian hostnya 127.0.0.1 dan portnya 1521. Ini yang digunakan untuk membuat koneksi ke database kita, database Oracle. Setelah itu kita save dengan nama koneksi.php. Nama koneksi.php. Apabila belum dapat terkoneksi, kita masuk ke localhost kita, localhost, kemudian SIMPP dan PHP. Di dalam PHP kita buka ekstensi php.ini. Dalam php.ini kita cari oci. Setelah oci di depan extensionnya, tanda semikolonnya kita buang. Apabila sudah tidak ada tanda semikolonnya, berarti oci tersebut sudah aktif. Kita save dan kita coba di Apache dan MySQL menggunakan SIMPP control panel. Apabila oci loaded berhasil, maka koneksi berhasil. Untuk mengeceknya, kita buka browser kita. Pertama, panggil localhost project dan nama koneksi kita, koneksi.php. Nah, kalau gini berarti database yang kita telah terkoneksi dengan PHP. Kemudian kita akan mendemonstrasikan database yang tadi telah kita buat dengan menggunakan web browser. Pertama kita masuk ke index.
yang pertama kita buat untuk tampilan awalnya. Nah, di sini kita mempunyai di tampilan awal kita ada beberapa menu, yaitu menu home. Home ini sendiri kosong. Kedua yaitu data CD, genre, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Di dalam data CD ini kita menggunakan query select untuk menampilkan apa-apa aja yang ada di data CD yang telah diinputkan tadi. Untuk pengetahuannya kita klik aja, maka akan keluar apa-apa aja yang ada di data CD tersebut yang telah kita inputkan tadi dalam database. Sedangkan untuk ininya, untuk PHP-nya, script PHP-nya, di sini kita ada data CD. Nah, di sini kita menggunakan perintah SQL-nya select kode CD, judul CD, jenis genre, stok, harga sewa, from CD, join. Berarti kita akan menjoinkan kode CD yang ada di tabel CD dan kode CD yang ada di tabel genre, dan kita akan mengurutkan berdasarkan kode CD-nya. Setelah itu kita akan mencoba untuk menambah data CD tersebut. Sama kita akan tambah, akan keluar form untuk tambah CD. Pertama kita ini kan kode CD. Pertama kita kode CD-nya baru 4. Kita akan langsung kode CD-nya CD 5. Judul CD-nya misalkan My Heart. Kode genre-nya untuk genre drama yaitu JNR 2. Stoknya kita akan kira-kira misalkan 10. Harga sewanya 10.000. 10.000. Nah, kita akan simpan. Nah, data yang barusan disimpan ternyata ada. Maka proses insert kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengubah data yang sudah ada di data CD tersebut. Sama kita akan mengubah data yang terakhir dimasukkan. Klik ubah. Nah, kita di sini akan akan diminta untuk kode CD. Kode CD-nya tetap aja kode CD 5. Dan kita akan mengubah judul CD-nya. Pertamanya kita akan dengan judul CD My Heart, kita akan coba mengubah dengan judul CD Love Sinta. Kita simpan, maka hasilnya akan terlihat. Yang terakhir, untuk ubah terakhir di data CD, kita akan menggunakan hapus. Kita akan menghapus data CD ini, data CD yang terakhir kita inputkan yaitu data CD 5. Coba akan menghapus dan menghilangkan datanya dari data CD ini. Kita coba klik. Kita akan mengunduh, sukses, ada tulisan sukses, dan kembali lagi merefresh ke halaman data CD. Kita lanjut selanjutnya ke genre. Data genre telah terdapat datanya yang diinputkan tadi dengan database. Ada 5 data genre. Genre pertama ada action, drama, horror, fantasi, dan komedi. Kita akan mencoba untuk menambah lagi drama, menambah lagi genre. Sama kita genrenya kita akan menggunakan JNR 06. Jenis genrenya fiksi. Kita akan simpan, maka hasilnya akan terlihat di data bahwa data fiksi, data terakhir telah berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan mengubah data ini. Sama data fiksi ini ubah. Kita akan mengubah jenis genrenya.
Kita genre, kita akan ubah jadi romance. Berhasil apa enggak kita lihat setelah kita mengklik simpan ini. Ternyata data tadi telah berhasil kita ubah. Terakhir kita akan coba menghapus data ini. Kita akan coba hapus, maka akan ada tulisan sukses. Kita akan hapus kembali. Oh, untuk script-scriptnya itu untuk data, untuk ubah kita menggunakan SQL-nya update set kode CD dan dengan judul CD. Untuk menambahkan, kita di sini sudah membuat sebuah script PHP tambah. Kita beri nama tambah CD. Di mana di tambah CD ini kita akan membuat form. Terdapat kode CD, judul CD, kode genre, stok, dan harga sewa. Nah, kita menggunakan SQL-nya insert. Insert itu berarti untuk menambahkan into ke dalam tabel CD nilai-nilainya ini. Dan kode CD sesuai yang diinputkan oleh user. Untuk sintaks-sintaks yang lain, untuk tambah CD, tambah genre hampir sama. Kita menggunakan tidak jauh dengan kalau tambah insert, kalau ubah update, dan kalau hapus delete. Selanjutnya kita menuju ke sistem kita. Kedua, ketika anggota. Selanjutnya anggota kita akan mencoba untuk menambahkan anggota baru. Sini udah ada 5 anggota, kita akan mencoba menambah anggota baru. Pertama, kita agak ID anggotanya AG006. Namanya kita coba siapa, Ongki. Tempat lahirnya kita akan 31 bulan 1 tahunnya 1990. Alamatnya di daerah Surabaya misalkan. Dan nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Kita akan mencoba mensimpan. Setelah kita simpan, maka data yang kita tambahkan barusan akan terdapat di data anggota. Selanjutnya sama dengan apa yang sebelumnya, kita akan mencoba untuk mengubah. Berarti kita akan mengubah namanya saja. Kita akan mengubah dengan nama Pongki. Kemudian simpan. Maka hasilnya akan terlihat. Terakhir kita akan mencoba untuk menghapus data yang terakhir kita masukkan. Kita hapus. Udah berhasil kita kita berhasil untuk menggunakan hapus, tambah, dan update. Oh iya, untuk kita misalnya kita akan menambahkan di sini kan untuk primary key, yaitu primary key-nya tidak boleh sama dengan antara satu data dengan data lain. Kita kan di sini udah ada 5 primary key, itu dengan ID anggota. Kita akan mencoba menambahkan dengan primary key yang sama. Apakah hasilnya? Kita coba tambahkan dengan AG001. Di sini namanya udah ada, misal Gilang. Tanggal lahirnya 9, alamatnya Cirebon, dan nomor HP-nya ini. Kita kan tidak akan keluar karena ID anggota 001 itu telah dimiliki oleh saudara Ulung. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai peminjaman. Dalam tabel peminjaman ini kita mempunyai nomor pinjam, nama anggota, judul CD, tanggal pinjam, harga, jumlah sewa. Jumlah sewanya harus 1. Dan kita akan dapat mengubah aksi ubah. Kita akan mencoba menambah sampai 2. Kita boleh tambah
PM3. PM itu untuk ID atau kode peminjamannya. ID anggotanya AG01, kodenya kode 5, kode CD-nya 5, tanggal pinjamnya tanggal 2 bulan 6, harganya 10.000, jumlah sewanya 1. Kita simpan, maka hasilnya akan nomor pinjam 3, anggotanya anggota 5, CD 2, 3, kita simpan, hasilnya ada. Kemudian kita ubah juga, ubah lagi, kita akan mengubah ID anggotanya. Kita ubah dengan 4, simpan, maka hasilnya yang akan itu Adi, saudara Adi. Tadi kan Gilang, sekarang Adi. Kemudian kita hapus. Untuk memastikan hapus berarti sukses. Untuk pengembalian, kita akan coba untuk pengembalian. Sini ada pengembalian tambah. Ada pengembaliannya 03, tanggal pinjam, lama pinjamnya 1 hari, kodenya 02 misalnya. Karena tidak melewati batas, kita dendanya 0, ID anggotanya AG01, total bayarnya 10.000 dan simpan. Nanti nambah. Otomatis setelah kembali, otomatis kita akan mengupdate lagi peminjaman. Untuk Titanic kita akan dihapus. Sukses. Setelah itu kita akan mencoba untuk yang trigger, aplikasikan trigger. Pertama kita akan menambahkan data CD-nya. Data CD kan di sini ada pertama tambah CD-nya CD 5. Kode CD 5, judul CD-nya Office Cinta lagi, coba. Kode CD-nya 2, genre. Stoknya kita ada 10, misalkan stoknya ada 10, harga sewanya 10.000. Kemudian sini kan stoknya ada 10.000. Stoknya ada 10. Stoknya ada 10. Setelah kita dipinjam, maka stoknya akan berkurang 1. Kita coba, kita melakukan peminjaman. Kita meminjam judul CD yang Office Cinta. Kita akan meminjam. Nomor peminjaman 03 misalkan. Anggotanya 05. Kode CD-nya CD 5. Tanggal pinjam 02. Harganya 10.000, jumlah sewanya 1. Kita akan pinjam. Setelah itu kita cek di data CD. Maka benar. Berarti trigger yang kita buat tadi berfungsi atau berfungsi baik. Dan stok yang tadinya 10 berkurang 1 jadi 9 setelah ada peminjaman dari satu anggota. Sekarang kita akan mencoba setelah peminjaman, berarti kita setelah ada pengembalian, kita akan mencoba untuk menghapus data peminjaman CD yang barusan, yaitu Love is Cinta. Kita akan hapus. Maka sukses, berarti sukses untuk dihapus. Dan data CD-nya akan kembali menjadi 10. Udah. Demikian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.